bukan seperti tahun kemarin. Oke. Sebelumnya oke, tahu saya ya semuanya. Ya. Nah ini berarti namanya ya Pak. Ya ini Pak Mas Ari. Ya oke, kalau Mas Irfan rumahnya mana? Teman saya orang ini. Nah kalau Mas Ari rumahnya mana? Mas saya belum jangan. Belum Pecangaan. Berarti dekat rumahnya Mas Dedi ya? Oh iya, itu teman saya. Kalau gue Mas Irfan berarti dekat rumahnya Pak Habib ya? Oh iya. Pak Habib yang dulu mantan pemenang gitu. Oke baik, jadi boleh diceritakan apa dari dirimu sebelumnya, maksudnya gimana belajarmu dari tahun ini sama tahun kemarin, boleh diceritakan Mas Irfan. Jadi berusia tahun mana nih antara tahun ini sama tahun kemarin? Untuk belajar mungkin masih sama, tiap malam belajar dan mengerjakan PR, cuma karena mungkin ke distract sama mungkin dari urusan rumah dan problem dari rumah, jadi untuk tahun sekarang lebih susah lah untuk masuk ke otak pelajarannya. Berarti susah untuk fokus begitu ya Mas? Padahal itu belajar sebenarnya dari tahun kemarin juga ada penurunan belajarnya, cuma fokusnya yang berbeda. Iya. Nah kalau Mas Ari gimana? Kalau saya sendiri untuk tahun kemarin semangat belajar saya itu sangat tinggi dan saya merasa puas nilai saya di tahun kemarin. Namun untuk akhir-akhir ini di tahun ini semangat belajar saya merasa menurun dan nilai-nilai saya tidak bagus seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor, yaitu di lingkungan sekolah sendiri. Oke baik. Jadi nanti ini apa yang kalian ceritakan di sini dan apa yang kita bicarakan ini bersifat sangat rahasia dan memang itu sudah menjadi konsekuensi kita sebagai konselor, karena memang konsekuensinya adalah ketika ada beberapa konseling maka kita harus menjaga rahasia. Jadi memang itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga rahasia apa yang kita bicarakan di sini. Kita selanjutnya akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas ya. Nah jadi kalau Mas Irfan tadi karena ada sebuah masalah ya Mas, jadinya nggak fokus. Tapi kalau Mas Ari yang sebelumnya semangat menjadi tidak semangat karena faktor di lingkungan sekolah. Nah kalau boleh tahu nih untuk Mas Ari terlebih dahulu, faktor apa nih yang membuat kok kurang semangat di lingkungan sekolah? Kenapa nggak semangat seperti tahun lalu? Jadi saya tahun kemarin nilainya bagus, di tahun ini merasa tidak bagus seperti tahun kemarin. Ada beberapa teman saya yang kiranya mungkin kurang suka dengan saya atau bagaimana, atau memang dia nilainya pada sebelumnya di bawah saya. Beberapa orang tersebut mengolok-olok saya karena saya mungkin terlalu terlihat pintar atau terlalu aktif di kelas atau bagaimana. Jadinya pikiran saya merasa down dan merasa kayak bersalah begitu. Jadinya saya merasa cemas dan menyebabkan semangat belajar saya menjadi turun, tidak seperti sebelumnya, yang membuatkan nilai saya turun. Kalau Mas Irfan gimana? Mungkin ya karena akhir-akhir ini di lingkungan keluarga mungkin banyak kepanasan dan ya dari dulu emang broken home ya. Cuma sekarang lebih sering bertengkar, jadi kayak di rumah itu nggak terlalu fokus dan akhirnya lebih nyaman untuk bermain di luar. Terus ketika malam belajar pun ya sama, mungkin nggak terlalu fokus. Jadi gara-gara itu akhirnya ya nilai saya mungkin lebih turun dari kemarin. Berarti memang bisa disambungkan berarti faktor kenyamanan ya. Kalau Mas Irfan nyaman ketika di rumah, nyaman di kampus, kalau Mas Ari juga nyamannya pasti di sekolah, jadi ya fokus untuk menerima pelajaran. Nah ini untuk Mas Ari sendiri, teman-teman kira-kira teman-teman apa yang namanya Mas Ari ketika ada penurunan nilai seperti ini merasa kecewa nggak?
kecewa keluarganya sendiri atau bagaimana cara solusinya Mas Ari untuk agar tetap bisa mempertahankan nilai? Selama ini punya solusi atau masih kecewa dari teman-teman atau kecewa dari diri sendiri? Mungkin kecewa terhadap keduanya. Pertama pada teman-teman karena sebelumnya saya mempercayakan bahwa teman-teman yang saya kenal di kelas yang sebelumnya baik dan suportif kepada satu sama yang lainnya, ternyata ketika saya mendapat peringkat di atas, banyak juga teman-teman yang bersuka dan ingin menjatuhkan dengan mengolok-olok saya. Kecewa diri sendiri karena saya tidak bisa mempertahankan semangat belajar saya sehingga kualitas akademik saya tidak seperti sebelumnya yang mana sangat turun, dan juga kualitas hidup saya merasa cemas dan sangat kepikiran terus untuk mengenai akademik. Nah, kalau orang tua sendiri gimana Mas? Ketika melihat penurunan nilai ini, apakah marah atau biasa saja atau aware lah terhadap anaknya, Pak, ada perancangannya atau gimana? Pada awal saya mendapatkan nilai yang sangat mungkin bisa dibilang anjlok karena tidak seperti sebelumnya. Memang orang tua agak kecewa dan mungkin sedikit marah karena tidak sesuai dengan ekspektasi dan berbeda dengan sebelumnya. Namun setelah beberapa kali orang tua saya berpikir untuk mensupport saya dan tidak usah untuk memberikan omongan-omongan dari teman-teman supaya mendapatkan kembali nilai yang baik yang sudah didapatkan sebelumnya. Kalau Mas Irfan gimana? Saat kan udah ada solusi atau belum, atau kecewa dengan keduanya, atau seperti Mas Ari tadi, atau yang terakhir justru malah dari orang tua tidak support, malah justru memarahi atau menurunkan nilai, atau justru malah tahu nih kesalahannya gimana, atau justru malah memarahi ketika terjadi penurunan nilai. Mungkin lebih sering memarahi ketika ada penurunan nilai karena memang dari dulu saya dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan itu mungkin sangat pressure ya. Jadi ketika kita dituntut diminta untuk ini dan itu, akhirnya pikiran kita nggak fokus, terlalu sering dimarah-marahin sehingga mengakibatkan ya malah tambah turun akhirnya gitu. Kalau Mas Irfan yang dilakukan ketika mendapatkan masalah seperti itu biasanya apa yang dilakukan? Maksudnya pelampiasan Pak, kira-kira yang dilakukan? Lebih sering langsung pergi dari rumah, bermain ke rumah teman, main game atau apa, pokoknya yang penting nggak di rumah aja. Berarti yang penting nggak di rumah gitu ya. Nah, kalau Mas Ari? Kalau mungkin pelampiasan saya konsultasi atau tanya kepada teman saya yang mungkin usianya di atas saya, yang memang saya sering curhati, ataupun ketika hal tersebut saya tidak bisa bertemu dengan teman saya karena mungkin sibuk, mungkin saya biasanya saya pergi ke alam untuk bermain, entah itu di gunung atau di pantai. Biasanya seperti itu sih. Saya pas waktu muda juga sama pernah pengalaman seperti Mas Ari, pernah pengalaman seperti Mas Irfan. Pernah pada saat itu ketika menginjak usia mau lulus, yang saya kecewa adalah bukan terhadap permasalahan, bukan terhadap siapa yang membuat masalah dengan kita, tapi pada akhirnya saya lebih kecewa karena pada akhirnya kita pun hidup sendiri, kita nggak bergantung kepada teman, kita juga nanti suatu saat pun kita nggak bergantung kepada orang tua. Nah pada akhirnya kita pun hidup sendiri. Nah yang saya kecewakan adalah kenapa saya harus menurunkan semua performa saya. Orang setelah itu saya hidup sendiri. Nah pada waktu ini kan saya hidup sendiri, jadi ya udah gak sama orang tua, ya udah gak sama teman-teman yang dahulu. Nah akhirnya itu yang membuat saya kecewa itu Pak. Pada akhirnya kita tuh semuanya hidup sendiri. Kita pas pada sebelumnya kita punya masalah dengan orang tua, pada akhirnya pun kita hidup sendiri dan tidak ada sampai kawan.
pada suatu saat nanti Mas Ari nggak bakal bertemu dengan teman-teman ini dan pada akhirnya hidup sendiri mungkin setelah bersama keluarga punya istri. Itu yang saya rasakan sekarang sih. Nah pada saat itu saya nggak memikirkan jangka panjang ketika bagaimana sih saya mempertahankan saya tetap flow berpikiran saya ada masalah ini ya saya melakukan pelampiasan. Namun pada akhirnya ya kejauh sendiri. Namun ada suatu titik di mana saya memang harus mencari solusi. Ketika memang pada waktu itu ya saya berpikir wah nggak bisa. Walaupun saya marah-marah ini, walaupun saya kecewa, walaupun saya menurunkan performa, wah ini sama saja saya hidup sendiri. Mereka nggak akan peduli suatu saat, dan kita pun juga nggak akan peduli karena peduli pada akhirnya ya wah life better aja kita lebih baik berusaha yang lebih baik, nggak memperdulikan apa yang terjadi. Ya saya peduli sih, cuman yang penting kita nggak membuat kesalahan dalam arti kita nggak walaupun hasilnya membuat kecewa, kita sudah bersungguh-sungguh, yang penting kita nggak membuat kesalahan kayak berkenaan salah teman, itu sudah sangat-sangat berdosa. Dan menurut saya untuk turunnya yang Mas Ari dan Mas Fandi hal yang sangat wajar karena memang susah fokus ya tidak ada masalah. Tapi suatu saat seharusnya memang saya harap ada titik di mana fokus kembali gitu, fokus kembali apa yang diraih karena Mas Ari dalam sebelumnya untuk mencapai nilai yang tinggi itu susah kan? Harus belajar atau bagaimana? Iya, karena memang dari dulu mungkin dari lingkungan saya dan juga support orang tua yang membuat saya semangat terus belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Berarti susah ya Mas perjalanannya untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu, harus belajar. Kalau Mas Irfan gimana mendapatkan ini susah ya perjalanan? Ya mungkin sama sih, harus apa nanya teman, dan dari rumah juga ada belajar kamu itu harus kalau bisa itu harus dapat nilai 100 lah, ranking 1 lah, dan bla sampai akhirnya ya memang dulu sering termotivasi, tapi karena mungkin melihat teman saya lebih enjoy dan dia lebih pintar daripada saya, akhirnya ya kok gitu. Nah itu ketika kita sudah susah-susah payah meraih sesuatu, tapi justru karena hal kecil sesuatu yang susah payah kita raih menghilang, itu kan namanya harusnya begitu. Jadi contohnya saya udah capek-capek bekerja di istri, suatu saat ada teman-teman kerja pas nih gak cocok. Nah gara-gara dia apa hal yang membuat saya sukses ini malah terganggu. Nah itu kan kemarin saya sudah capek-capek masa hanya karena orang ini, temannya masa sudah capek-capek mendapatkan nilai hanya karena teman. Nah terus juga Mas Irfan sudah capek-capek tapi yang orang tua kecewa malah itu tidak sesuai dengan ekspektasi lagi. Akhirnya menjadi dilema, kalau dalam artian menjadi paradok, kita sudah salah ya kan, kita kecewa sudah salah, kita nggak kecewa ya diperhatiin. Nah kita juga kita kecewa juga nanti teman-teman mengaji, nanti kalau kita nggak malah kita performanya itu menjadi nanti akan menjadi paradok. Tapi yang penting adalah bagaimana kita selalu lebih baik dari kemarin. Bukan performanya turun nanti justru ketika kita dengan performanya kita akan bisa menunjukkan ke orang yang masih dengan kita bahwa kita tuh wah ini tidak bisa dilakukan. Walaupun kita apapun tetap semangatnya tidak, kita bisa selalu turun seperti itu. Nanti pada akhirnya kita tidak akan yang dilema karena selalu mencapai ini itu susah. Masa gara-gara saya menjelek dengan misalnya ini, jadi seperti itu contohnya. Nah, tapi akan susah ketika misalnya seperti Mas Irfan karena kita sendiri ketemu susah juga kalau bisa harmoni ya kan. Nah, itu juga akan kalau saran saya lebih baik follow dulu ya, follow-nya orang tua kita, follow-nya apa yang kita yang ada di lingkungan situ, kita follow dulu. Orang
ada gak sih yang mendapatkan nilai yang lebih dari saya tapi mereka benci, rohnya gimana sih? Nah dia dulu ngobrol sama teman, dia tuh oh ternyata mereka tuh cuma iri, ya akhirnya kan tahu oh cuma iri. Dan ternyata orang tuanya masih bilang oh ternyata orang tua saya tuh cuma maunya tuh saya lebih baik, nggak tahu apa masalahnya saya tuh apa. Nah nggak mau tahu saya punya masalah, nggak mau tahu saya punya ini, yang penting saya tuh ini. Nah kalian kan tahu kan celahnya gimana, yang di situ bisa dikomunikasikan. Mas Fak juga bisa komunikasi baik-baik bahwa anak pun juga butuh kasih sayang, anak pun juga tidak harus sesuai dengan nilai, tapi kita sama-sama peduli. Saya peduli terhadap apa itu orang tua harus membahagiakan, tapi kan juga harus ada sebaliknya, tidak boleh memperasa. Nah, juga Mas ada memperhatikan teman-teman lainnya teman-teman, tapi ketika apa itu namanya, lalu juga teman-teman ya juga harus justru harus bangga ketika ada temannya yang ada teman yang naik dan harus mensupport ketika ada teman yang naik. Jadi kita follow caranya. Nah ada yang mau ceritakan apa enggak, atau ada yang mau tanya kayak gimana yang harus kayak begini kok tapi kayak gini ya. Kalau dari saya mungkin ketika mendapatkan permasalahan beberapa kali mungkin saya udah agak sedikit merasa keramat dan kembali lagi ke jalur sebelumnya itu belajar lebih giat lagi. Cuman kadang-kala memang saya tidak merasa konsisten dan kadang memang masih terbayang-bayang di pikiran untuk ini gimana sih kok masih seperti ini gitu. Memang saya belum bisa konsisten. Bagaimana cara saya mengkonsistensikan untuk kembali ke jalan yang baik sebelumnya gitu, tidak jatuh pada merasa cemas dan lain sebagainya karena faktor teman-teman dari sekolah itu. Nah kalau tidak, kalau pengen, kalau Mas Iman gimana sebelumnya? Mohon maaf sebelumnya maksudnya ada saya udah begini nih, saya udah begini tapi tetap hasil kayak gini. Tapi kalau masalah kan sudah berusaha tapi tetap masih ada cemas. Karena dari dulu memang ya problemnya cuma dari pressure lah, dari dulu sama masalah keluarga yang ada lah, sehingga mungkin karena itu akhirnya saya lebih tertekan ketika saya mendapatkan nilai yang rendah. Akhirnya saya tambah sering dimarah-marahin, akhirnya malah kok malah sering dimarah-marahin. Bisa kan saya disupport cuma Tadi saya konsisten bagaimana, emang kalau konsisten susah, tidak harus langsung Mas Arif bisa menerima kecemasan tadi, tapi perlahan semua nggak bisa langsung nggak apa-apa, yang penting ada progresnya. Nah kalau sebelumnya yang turun nilai ini jangan semuanya ada turun, dulu saya fokus yang bisa dulu, ya konsisten satu udah bisa naik. Kalau lihat teman-teman nggak gini, usia dulu masih cemas nih, biar nggak cemas sedikit. Ngapain? Lambat laun sedikit demi sedikit pasti nanti kalau sudah selesai nanti sudah selesai nanti lambat laun pasti akan bisa konsisten dengan semuanya. Karena konsisten itu tidak harus kita langsung banyak, setelah kita banyak langsung Mas Ari nggak cemas malah error. Nah kalau contoh kalau kita SDP kan nggak bisa langsung 100, harus dari 1 dulu dari sampai 100. Nah kalau 1 terus kita langsung pakai lah ya 100 kan pasti nanti lama-lama banyak error. Nah kalau menurut Pak bagaimana dari pressure tersebut dari walaupun orang tua kenapa tidak mensupport kita, tapi bagaimana kita harus mencari diri kita harus mencari supporting untuk kita. Nah yang penting bukan cara aja. Kalau kita kan teman-teman supportnya harian saja, namanya itu support belajar masalah satu yang lainnya. Itu kan apa itu tentang mobil lah kayak teman-teman SMA kan kayak gitu. Kalau semacam itu supporting kita harus mencari support. Ya seperti tadi pada kita akan hidup sendiri. Nah, masa Mas kan mau hidup sendiri dengan nilai, maksudnya dengan di sekolah nilainya kayak gimana, dan pada suatu saat pun orang tua kan ketika Mas sudah berangkat tidak akan peduli. Dan nanti akan berdebat, masa nggak pengen sukses nih, nggak pengen punya itu punya perusahaan, punya usaha ya. Jadi seperti itu. Nah mungkin ini sudah
oke deh, di sini saya pelajari lebih giat lagi karena saya suka di sini. Baru kata pelajaran-pelajaran berikutnya yang mungkin sekiranya agak sulit. Jadi gitu. Oke, kalau Mas Irfan nih, apa ya sendiri yang ingin memudahkan Mungkin dari resolusi ini? hampir sama dari Mas Ali, karena memang saya lebih suka belajar hitung-hitungan dan mungkin di bahasa, mungkin dari itu dulu yang akan saya naikkan dan nanti yang lainnya mungkin menyusul. Oke, nanti apa itu namanya? Nanti minggu depan harus kita sama-sama harus apa itu namanya mengapresiasi bersama ketika kita naikkan itu ya Mas ya. Oke, terima kasih telah datang ke sini. Terima kasih sudah Mas Iqbal, terima kasih sudah Mas datang ke sini. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena sok-sok tahu nih SKSD ya sama teman-teman semua. Nah, saya juga sebelumnya juga mau minta maaf ketika ada omongan saya yang gak enak hati di teman-teman. Terima kasih. Bila boleh kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih Mas.